3. Hari ini kita akan membahas tema yang sering menjadi diskusi hangat, yaitu feminisme dan LGBT. Dengan saya, Cecilia Risa, dengan NIM 240526607750 sebagai host, dan dua teman saya akan menjadi narasumber. Saya Fadila Muhammad Rizky dengan NIM 240526609931. Dengan saya, Nafis Alvar Siddiq dengan NIM 240526609660. Baik, kita akan langsung mulai ke pertanyaan yang pertama. Menurut kalian, definisi feminisme dengan konteks agama dan sejauh mana agama mendukung gerakan ini? Feminisme dalam konteks agama adalah perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan gender yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Agama sangat mendukung hak perempuan seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, bekerja, dan berpartisipasi dalam bidang sosial. Selama semuanya dilakukan dalam kerangka yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, namun feminisme yang menuntut kebiasaan tanpa batas, misalnya menolak peran kodrati perempuan sebagai ibu, tidak dengan prinsip agama. Lalu, bagaimana agama melihat peran perempuan yang berjuang untuk kesetaraan, khususnya dalam konteks keluarga dan masyarakat? Agama menempatkan perempuan pada posisi yang mulia. Dalam Islam, misalnya perempuan diberi hak untuk belajar, bekerja, bahkan berkontribusi di ruang publik. Namun, peran dalam keluarga tetap sangat penting. Kesetaraan yang diajarkan agama adalah keadilan, bukan persamaan yang memaksa kedua gender mengabaikan peran alamiahnya. Dalam kasus LGBT, mengapa agama melarang hubungan sesama jenis? Larangan ini didasarkan pada fitrah penciptaan manusia yang telah ditetapkan Allah. Dalam Al-Quran, hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah dasar pembentukan keluarga. Kisah Nabi Lut juga menegaskan bahwa perilaku hubungan semasa jenis dianggap dosa besar. Larangan ini bukan untuk diskriminasi, tetapi untuk aturan menjaga keseimbangan dan keharmonisan hidup manusia. Lalu, apa dampak menormalisasikan perilaku LGBT di masyarakat terhadap umat beragama? Normalisasi ini dapat memengaruhi pola pikir generasi muda, membuat mereka menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Ini juga bisa menimbulkan konflik nilai dalam masyarakat, terutama ketika agama mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang. Dampaknya bisa melemahkan iman dan komitmen seseorang terhadap ajaran agama. Bagaimana umat beragama bisa menghadapi tekanan sosial yang menuntut penerimaan LGBT sebagai sesuatu yang normal? Umat beragama harus tetap tegas pada prinsip, tetapi dengan pendekatan yang bijaksana. Kita tidak perlu membenci individu LGBT, tetapi kita harus menolak normalisasi perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Penting untuk memperkuat pendidikan agama dan memperbanyak dialog untuk menjelaskan posisi agama dalam isu ini. Apa yang menjadi tantangan terbesar umat Islam dalam menjaga nilai agama di tengah gempuran modernisasi ini? Satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman agama, khususnya di kalangan generasi muda. Banyak yang tidak tahu dasar-dasar hukum Islam tentang isu ini. Tantangan lainnya adalah pengaruh media dan globalisasi yang menyajikan nilai-nilai yang seringkali bertentangan dengan ajaran agama. Jika kita memiliki teman atau keluarga yang LGBT, apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk membimbing mereka? Langkah pertamanya adalah mendekati mereka dengan kasih sayang. Jangan menghakimi atau menjauh. Dengarkan mereka, pahami apa yang mereka alami, dan berikan dukungan emosional. Setelah itu, perlahan ajak mereka berdialog untuk memahami ajaran agama dan pentingnya kembali ke jalan Allah yang diridhai Allah. Apakah bersikap baik kepada mereka berarti mendukung perilaku LGBT? Tidak, bersikap baik adalah
bagian dari ajaran agama untuk menghormati sesama manusia. Namun, itu tidak berarti kita mendukung perilaku yang bertentangan dengan agama. Kita harus memisahkan antara kasih sayang kepada individu dan penolakan terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Lalu bagaimana cara yang bijak untuk mengajak mereka memahami ajaran agama tanpa membuat mereka merasa dihakimi? Caranya adalah dengan dialog yang lembut dan penuh hikmah. Hindari sikap menggurui atau menekan, fokus pada nilai-nilai kasih sayang dan keindahan ajaran agama. Berikan contoh-contoh positif dari kehidupan sehari-hari yang bisa menginspirasi mereka. Oke, lalu bagaimana cara orang tua mengajarkan nilai agama kepada anak-anak agar mereka tidak terpengaruhi oleh normalisasi LGBT? Orang tua harus memperkuat pendidikan agama sejak dini. Jelaskan kepada anak-anak tentang fitrah manusia dan pentingnya mengikuti ajaran agama. Selain itu, awasi apa yang mereka konsumsi dari media dan internet, serta bangun komunikasi yang terbuka sehingga mereka merasa nyaman untuk bertanya dan berdiskusi. Lalu apa peran komunitas agama dalam membantu individu LGBT kembali ke jalan yang diridhoi Allah? Komunitas agama harus menciptakan ruang aman untuk diskusi dan pendampingan. Jangan mengucilkan mereka, tetapi berikan bimbingan yang penuh kasih sayang. Libatkan ulama dan konselor yang memahami isu ini sehingga individu LGBT merasa didengar dan didukung untuk berubah. Apa pesan agama untuk individu yang mungkin merasa kesulitan meninggalkan kecenderungan LGBT? Agama mengajarkan bahwa Allah Maha Pengampun. Jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah. Dekatkan diri dengannya melalui ibadah dan doa. Cari lingkungan yang mendukung dan jangan ragu untuk mencari bantuan dari ulama atau konselor yang memahami kondisi Anda. Lalu, mengapa agama sering dianggap tidak relevan dalam diskusi tentang hak-hak modern seperti LGBT dan feminisme? Ini karena banyak yang melihat agama sebagai sesuatu yang kaku dan tidak fleksibel. Padahal, agama sangat relevan sebagai panduan moral yang universal. Agama memberikan solusi atas masalah-masalah modern, asalkan dipahami dengan baik dan diterapkan dengan bijak. Apakah ada ruang bagi individu LGBT untuk tetap menjadi bagian dari komunitas agama tanpa merasa terasing? Tentu ada. Komunitas agama harus bersikap inklusif, memberikan bimbingan tanpa menghakimi, dan terus mendukung mereka untuk memperbaiki diri. Agama mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah dan kembali kepada Allah. Apa yang bisa kita lakukan untuk membangun generasi muda yang lebih kuat dalam menghadapi isu ini? Kita perlu memperkuat pendidikan agama, baik di rumah maupun di sekolah. Generasi muda harus diajarkan untuk berpikir kritis terhadap nilai-nilai yang bertentangan dengan agama dan diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga iman di tengah arus modernitas. Nah, dari diskusi ini, apa poin utama yang bisa diambil oleh pendengar kita? Kesimpulannya adalah bahwa agama mengajarkan kasih sayang, mendukung kebaikan, dan menolak perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Namun, kita harus bersikap bijak dalam menyikapi isu ini, baik terhadap teman, keluarga, maupun masyarakat. Baik, terima kasih untuk kedua teman saya. Semoga diskusi ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Terima kasih. Sama-sama.